Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali menonton video ini. Kembali dengan saya Jonathan Romere. Kali ini kita akan membahas mengenai bom bunuh diri yang saat ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Pada hari ini Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama-sama dengan Bapak Petrus Romere sebagai pimpinan gereja dan kepala pemerintahan di wilayah distrik Nabire Kota, Papua. Oke. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa korban yang tewas adalah 1 orang untuk sampai saat ini, dan jumlah korban luka-luka sampai dengan belasan orang. Nah, dari pandangan Bapak sendiri mengenai kasus pada hari ini, apa sih motif bom bunuh diri ini yang dilakukan oleh korban yang meninggal tersebut? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat kasus bom bunuh diri yang hari ini terjadi, di gereja katedral Makassar, yang memakan korban 1 orang pelaku itu sendiri, dan korban luka-luka kurang lebih belasan ya, 15-17 orang ya, kurang lebih seperti itu. Dan sasarannya itu selalu ke rumah-rumah ibadah. Nah, ini motifnya ya, motif daripada bom bunuh diri ini sebenarnya ini tujuannya ini untuk membangun satu image atau semacam tindakan atau pesan yang seolah-olah bahwa ada terjadi masalah atau ada terjadi ketidaksesuaian atau diskomunikasi atau antara ya baik agama ya, antara agama, dan juga di dalam peristiwa ini itu mereka ingin untuk menyeret pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini lagi bermasalah, padahal tidak. Nah, tindakan ini dilakukan oleh jelas-jelas tindakan teror yang dilakukan oleh teroris. Itu. Sasarannya selalu ke rumah-rumah ibadah, khususnya selama ini kita tahu hanya ke gereja. Kenapa tidak ke tempat-tempat rumah ibadah selain itu? Karena jika ke tempat rumah ibadah yang lain, kita percaya bahwa mungkin keamanan akan lebih terganggu dibandingkan sasarannya ke gereja, begitu. Ya. Indonesia ini harus kita pahami. Indonesia ini negara besar, plural, negara yang agamanya itu kan banyak, sangat banyak dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, agama yang mayoritas di Indonesia ini kan Islam, kemudian Kristen dan yang lain-lain ya. Buat mereka ini para orang yang cara pandangnya ekstrim seperti ini, radikal ya. Kita katakan teroris ya, teroris. Nah, ini kan tindakan terorisme ini. Nah, mereka ini memang radikal. Jadi ini gerakan radikalisme ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang melihat Indonesia ini aman, Indonesia ini harmonis. Mereka tidak senang melihat bagaimana pemerintahan ini berjalan baik. Nah, mereka ingin melakukan ini untuk memberikan pesan dan kesan bahwa seolah-olah Indonesia itu lagi gawat, lagi kacau. Indonesia lagi bermasalah. Padahal ini tidak. Tapi kenapa sasarannya ke gereja? Kenapa tidak ke rumah ibadah yang lain? Karena kita tahu hampir selama berapa tahun ini sasaran untuk terorisme itu selalu ke gereja. Ya, itu tadi. Beberapa kota ya, beberapa daerah-daerah katakan di Indonesia, luar Papua ya. Itu Kristen minoritas. Tapi tidak ada masalah. Kita diberikan keleluasan, orang Kristen diberikan kebebasan untuk beribadah. Nah, ini kan dilihat oleh mereka, oleh jaringan-jaringan radikal ini, yang tidak mau Indonesia ini aman, yang tidak mau Indonesia ini harmonis, yang tidak mau melihat bahwa
apa ada kedamaian, orang hidup saling menjaga, saling mengasihi antara agama dengan agama yang lain. Nah, mereka kan lakukan teror ini ya, bom di gereja-gereja, apalagi pada hari-hari ini kan sebenarnya untuk menarik perhatian. Ada satu pemahaman yang sebenarnya ini keliru ya oleh mereka ini, bahwa ketika mereka melakukan bom bunuh diri ini otomatis masuk surga. Yes. Ini kan keliru, cara pandang yang keliru. Berbuatlah yang baik, berbuatlah yang benar, supaya you masuk surga ketika you mati. Kalau bom bunuh diri, bagaimana Allah mau menerima Anda? Anda membunuh. Yes. Itu tidak bisa. Ini dalam pengajaran Quran kan seperti itu. Tidak bolehlah membunuh. Itu. Ya. Nah, dari pandangan Pak Petrus sendiri, apakah bom bunuh diri ini terencana, tersistematis, atau hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak tersistematis? Ya, mungkin mereka ini kan bom bunuh diri yang dilakukan oleh oknum-oknum ini mungkin mereka ini ada dalam kelompok-kelompok ya, ada dalam kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok jaringan-jaringan yang selama ini tadi saya katakan bahwa kelompok-kelompok ekstrim radikal yang selama ini bertentangan dengan paham-paham mereka, bertentangan dengan konsep-konsep pemerintahan, konsep-konsep demokrasi yang sudah terbangun bagus di Indonesia ini. Nah, mereka ini tentu bergerak tidak sendiri. Berarti secara tidak langsung maksud dari Pak Petrus sendiri, mereka tersistem. Mereka tersistem dan sistem ini ya kita belum tahu mereka ini dari kelompok mana. Tentu dengan peristiwa yang terjadi ini kita harus memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian, penegak hukum untuk bekerja, mencari, melakukan analisis lagi. Penyelidikan, analisis terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, tentu ini ada di dalam ranah kepolisian, penegak hukum ya, seperti itu. Dan kenapa sampai ini bisa terjadi di Indonesia? Kenapa sih bisa sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi? Apakah dari sistem pemerintahan kita yang lemah atau dari mana begitu? Dari pandangan Pak Petrus? Pemerintahan sudah bagus. Pemerintahan Indonesia sudah bagus, sudah maksimal. Kita hari ini kan orang melakukan apa saja bebas. Satu-satunya di dunia ya. Di dunia, Indonesia ini adalah negara demokrasi ketiga di seluruh dunia. Setelah Amerika dan Indonesia nomor 3. Kita bersyukur hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Kita mengutamakan Tuhan itu nomor 1, Tuhan itu segalanya, Tuhan itu utama. Ini kan konsep Pancasila kan seperti itu. Nah, kita bersyukur. Bagi mereka ini mungkin tidak pas, tapi Pancasila itu sudah final. Kita sudah tidak bisa lagi membangun atau mencoba-coba untuk mengubah konsep negara dengan dasar-dasar yang lain lagi. Dasar negara ini itu sudah Pancasila. Tapi kan kejadian seperti ini bukan 1-2 kali. Ini sudah terjadi berulang kali dan harusnya ini menjadi sebuah tolak ukur untuk pemerintah untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi. Tapi kenapa bisa terjadi? Harusnya ketika kasus beberapa tahun yang lalu itu menjadi sebuah tolak ukur dan juga menjadi kesiapan untuk pemerintah untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Kenapa sampai bisa terjadi lagi? Apakah ini menandakan kelemahan dalam pemerintahan kita dalam menjaga umat beragama kita tetap aman? Yang namanya orang tidak senang dengan pemerintah ya. Yang namanya orang tidak suka dengan pemerintah, lawan pemerintah. Tentu mereka tidak akan pernah diam. Pasti saja mereka dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya melakukan apa saja untuk mengganggu pemerintah. Dan itu yang terjadi hari-hari ini kan lawan-lawan. Orang-orang yang tidak senang melihat seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang yang tidak senang melihat negara ini, pemerintahan ini berjalan baik, negara ini aman,
mereka tidak senang lihat kalau ada kedamaian, mereka tidak senang kalau melihat ada toleransi beragama yang cukup bagus di Indonesia. Ini kan kelompok-kelompok yang memang tidak senang melihat seperti itu, sehingga mereka pakai segala macam cara, dan salah satunya yaitu mereka melakukan bom bunuh diri. Ini kan teroris yang harus dilawan. Negara tidak boleh kalah. Yo, negara masa mau kalah dengan yang begini-begini? Tidak ada itu. Iya, siap. Oke. Dan ini terjadi tepatnya di gereja. Nah, dari Pak Petrus sendiri, apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara seiman kita yang mungkin secara langsung mengalami kejadian ini ataupun yang tidak secara langsung mengalami kejadian ini? Apa yang harus kita lakukan? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang Merauke, buat semua yang pada hari ini melihat peristiwa ini, terutama buat kita umat Nasrani, agar kita tidak terprovokasi, kita tidak terpancing dengan tindakan-tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan aksi pada hari ini, bom bunuh diri yang dilakukan di gereja Katedral Makassar. Kita tenang, kita menyerahkan ini kepada pemerintah, dalam hal ini pihak keamanan, kepolisian, untuk bekerja mengusut tuntas para pelaku, bahkan seluruh jaringan yang bergerak, yang melakukan kekacauan, yang melakukan bom bunuh diri ini. Siapapun orangnya, penegak hukum melaksanakan tugas untuk melakukan penegakan hukum. Buat saudara-saudara, secara khusus kita yang ada di Papua dan lebih khusus kita yang ada di Nabire, untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi, mari kita lebih kuat lagi dalam membangun toleransi, membangun kebersamaan kita, agar Nabire ini tetap aman, Nabire ini tetap terpelihara, terjaga. Dan ketika daerah ini aman, daerah ini terjaga, terpelihara, maka seluruh aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sepenuhnya kita mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang dihimbau oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden Jokowi, tapi juga Pak Menko Polhukam sudah bicara, sudah menghimbau agar semua ini diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian untuk bekerja. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Petrus untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.